selamat datang kembali di IG Live Motor Satuna. Senang sekali rasanya malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual Instagram Live dalam Fitrah Talk Series, sebuah ruang dialog reflektif bersama untuk menggali kembali siapa diri kita sebagai manusia, terutama di tengah zaman yang serba cepat ini, dan tentunya zaman yang sangat canggih dari sebelum-sebelumnya, dan tak jarang kadang-kadang saking canggihnya kita itu juga merasa kebingungan. Nah, kita akan ngobrol santai tapi dalam tentang apa yang sebenarnya tersisa dari manusia di era kecerdasan tiruan ini atau artificial intelligence. Topik ini terasa relate dan sangat dekat dengan kita, apalagi buat kita yang sehari-harinya itu mendampingi anak yang generasi baru, yang baru lahir di dunia penuh teknologi digital ini. Tapi apakah teknologi ini bikin kita makin menjadi manusia atau justru makin menjauhkan kita sebagai menjadi manusia itu sendiri? Nah, alhamdulillahnya malam hari ini kita nggak sendirian, teman-teman. Udah hadir bersama kita narasumber yang ilmunya insya Allah luas dan dalam. Beliau adalah Ustadz Muhammad Hasan, Magister Agama, pengajar dan pembimbing spiritual yang banyak membahas hubungan antara ilmu, jiwa, dengan konteks perkembangan zaman. Apa kabar Ustadz Hasan? Alhamdulillah baik Mbak Novi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustadz sudah hadir, meluangkan waktunya dan membersamai kita malam ini. Bismillah, semoga diskusi ini jadi cahaya kebijaksanaan untuk kita semua, khususnya buat orang tua atau jaga anak-anak kita atau AI gitu ya Ustadz ya. Nah, sebelum kita akan mengeksplor topik pembahasan malam hari ini Ustadz, saya ada satu pertanyaan tentang sebenarnya pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia itu kan bukan hal yang baru ya. Dari zaman dulu para agamawan sampai para filsuf itu sudah banyak membahasnya, siapa itu manusia. Tapi rasa-rasanya sekarang itu kita hidup di era yang sangat berbeda. Teknologi berkembang cepat dan mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita. Dari cara kita belanja, cara berkomunikasi antara orang tua dengan anak, cara kita belajar, mendidik dan mengasuh, sampai pada urusan kita merawat kesehatan kita. Muncul nanomedicine, sebuah terobosan baru, penemuan teknologi saat ini gitu kan untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit manusia. Sudah secanggih itu. Nah, dulu kan kecerdasan rasional atau kognitif dianggap menjadi keistimewaan manusia yang membedakan dia dengan ciptaan-ciptaan yang lain gitu ya Ustadz ya. Tapi hari ini mesin pun itu bisa loh meniru cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan seperti itu. Lalu pertanyaan fundamentalnya Ustadz, bagaimana sih kita itu mendefinisikan keunikan manusia ketika kecerdasan tiruan ini itu bisa disimulasikan pada mesin? Itu Ustadz, pertanyaan pertama. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bertanya, yang sebagai orang tua, kehidupan saat ini di era AI yang begitu mulai mempengaruhi kehidupan kita, gitu bisa ditanyakan dan tulis di kolom komentar.
Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih teman-teman yang hadir pada IG Live malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur mari kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman maupun Islam. Pada malam hari ini pembahasan di IG Live Madrasatuna ya, sangat luar biasa terkait sama perkembangan zaman yang tidak mungkin kita bisa menolaknya, yaitu bagaimana kita hidup berdampingan, bahkan sehari-hari kita itu menggunakan sebuah produk sains atau produk juga digital yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Artificial intelligence itu maknanya adalah kecerdasan buatan. Nah, tiap hari sebenarnya artificial intelligence itu kita temukan di mana-mana, walaupun bentuknya mungkin nggak kasat mata ya. Saat kita buka Instagram, kita tiba-tiba direkomendasikan banyak sekali konten-konten yang tidak kita kenal bahkan. Tidak berteman dengan kita secara ini ya, secara pertemanan di IG maupun di Facebook ataupun di TikTok dan yang lain-lain, tiba-tiba mesin itu merekomendasikan kita. Nah, saat kita direkomendasikan itu, biasanya ada hal-hal yang terkait dengan kita. Entah terkait dengan konten kita, terkait dengan perhatian kita ketika kita nyari sesuatu di Instagram, Facebook, bahkan di YouTube gitu kan. Maka mesin yang sudah dibekali dengan kecerdasan itu, sudah diprogram sedemikian rupa itu, tiba-tiba bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sebenarnya sudah otomatis. Jadi udah autopilot itu hadir dalam tengah-tengah kita kan. Contohnya misalnya, ketika kita mau mencari apa konten di YouTube, tiba-tiba konten-konten yang serupa dengan konten yang kita cari itu berdatangan tanpa kita undang kan. Kita direkomendasikan. Dan ketika kita klik lagi, kita direkomendasikan begitu banyaknya sampai kemudian konten itu membanjiri kita aja bingung mau nonton yang mana kan akhirnya. Begitu juga di medsos yang lain, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Akhirnya manusia kalau hidup tidak dengan kesadarannya akan dikuasai oleh mesin yang dinamakan artificial intelligence. Termasuk nih Mbak Novi dan teman-teman yang hadir di sini, kalau kita foto menggunakan filter dan yang lain-lain itu kan kelihatan wajah kita jadi tiba-tiba mulus, glowing gitu kan, cakep gitu kan. Nah itu salah satunya adalah mesin artificial intelligence, bagaimana membuat muka kita itu sesuai dengan keinginan yang kita sudah set programnya itu. Misalkan pengen ditiruskan ya, pengen mukanya itu agak bersinar dan sebagainya. Iya, pori-porinya nggak kelihatan. Nah, semua itu produk AI, tapi kita nggak sadar bahwa HP kita itu sudah ditanam oleh pembuat gadget itu, ditanam AI, bahkan ditanam AI itu di mana-mana dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita membahas tentang artificial intelligence yang lebih dalam, kita mungkin butuh memahami apa sih makna artificial intelligence itu. Nah, dalam bahasa Inggris artificial itu dimanakan suatu yang tiruan, atau bisa kita gunakan kata-kata palsu, sesuatu yang palsu sebenarnya, sesuatu yang dibuat atau bikinan gitu. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya. Maka orang kalau mengikuti artificial intelligence berarti hidupnya masuk ke dalam jerat yang namanya hidup yang palsu, hidup yang dibikin-bikin. Contohnya tadi, ketika kita foto dengan Instagram pakai filter, pakai apalagi itu, fitur-fiturnya banyak sekali itu. Nah, kita kan masuk dalam kehidupan yang tidak sebenarnya sebenarnya. Ya, kita masuk dalam kehidupan yang artificial gitu kan. Ada orang yang senyumnya dibuat-buat, harus 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, dan gimana harus agak manis gitu kan. Itu bukan senyum yang sebenarnya, itu namanya hair smile atau his smile is artificial gitu kan. Jadi senyumnya itu dibuat-buat, senyumnya itu palsu sebenarnya. Ada orang yang hidupnya penuh dengan drama, hidupnya dalam jerat artificial, hidupnya palsu sebenarnya. Nah, hidup palsu itu
tanpa kita sadari sebenarnya ada yang memprogramnya. Ini kita sebelum masuk ke artificial intelligence ya, kita masuk ke dalam kehidupan kita dulu. Jadi ada orang yang hidupnya itu artificial, hidupnya itu dibuat-buat. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang sudah diprogram oleh lingkungan kita, sudah diprogram oleh medsos yang mempengaruhi kita, sudah diprogram oleh uh, dogma-dogma yang dari kecil itu sudah masuk ke dalam alam pikir kita. Jadi orang-orang yang menjalani hidup dengan tidak sadar bahwa dia itu dijerat oleh hidup yang artificial, hidup yang tipu-tipu sebenarnya, hidup yang palsu, maka dia menjalani kehidupannya tentu dengan kepalsuan-kepalsuan juga. Dan akhirnya orang yang menjalani kehidupan yang palsu ini ya menderita. Hidup harus mengikuti gaya-gaya orang lain, misalnya kan gitu. Hidup harus sesuai dengan idolanya, entah itu K-pop atau bintang-bintang tertentu, bintang film dan sebagainya, itu kan artificial. Dan artificial, kehidupan yang artificial itu banyak sekali dipertontonkan, bahkan menjadi acuan bagi kita menjalani kehidupan. Itu yang sangat-sangat kita tidak sadari. Nah, udah hidup kita itu agak palsu, udah artificial, kita masuk dalam jerat yang namanya artificial intelligence, itu makin palsu lagi, makin double kepalsuannya kan. Nah itu baru dari sisi kehidupan. Kalau kita masuk dari sisi kerohanian Mbak Novi, ibadah misalkan, banyak sekali orang yang ibadahnya itu palsu. Di depan orang lain itu dihusuk-husukkan misalkan, di depan orang lain misalnya itu ibadahnya seolah-olah itu ibadah yang sebenarnya padahal palsu. Nah sebenarnya kita kan dari satu kata artificial aja nanti kita bisa masuk ke dalam yang namanya artificial intelligence. Jadi misalkan kalau kita hidup ibadah tapi tidak sadar pada Tuhan, kita sholat 5 waktu dari rakaat pertama dan sampai rakaat terakhir itu tidak sadar pada Tuhan, tidak dengan kesadaran full, kesadaran yang here and now misalnya. Itu kan sholat kita hanya sholat yang robotik gitu kan, kesadaran yang robotik kan. Nah itu kan dasarnya juga artificial intelligence kan. Ada sesuatu program yang kemudian menggerakkan diri kita, jam 12 malam harus sholat. Tapi tidak kita benar-benar sadari. Nah ini kan sebenarnya ada program, entah dari mana, entah itu dogma bentuknya, entah itu ajaran guru-guru kita, tapi selama itu tidak kita sadari, kita juga jadi manusia yang ibadahnya artificial, jadi robotik, jadi semacam robot aja yang sholat jengkang-jengking gitu kan. Nah itu juga artificial. Nah itu penting sekali kita memahami nanti konteksnya manusia ketika zaman artificial intelligence ini merebak bahkan menguasai kehidupan kita, masih nggak kita itu hidup dengan kesejatian diri kita? Masih nggak kita jadi manusia yang sebenarnya gitu? Apa manusia yang dikendalikan oleh rutinitas program rutin dalam diri kita? Bahkan ada satu hal lagi Mbak Novi, ada orang yang hidupnya artificial karena dikendalikan oleh alam bawah sadarnya, misalnya gitu kan. Itu kan luar biasa. Kalau kita tidak sadari ya, hidup sudah 50 tahun, tapi yang mengendalikan hidup dia itu sesuatu yang artificial. Artinya apa? Alam bawah sadarnya, entah itu luka batinnya, entah itu ajaran-ajaran yang tidak benar dan sebagainya, itu mengendalikan, tanpa sadar mengendalikan hidup dia. Maka hidup yang seperti itu dikatakan hidup yang artificial, hidup yang sebenarnya pura-pura hidup aja, hidup yang palsu, hidup yang buatan, hidup yang bikinan, kan gitu. Nah, ini dalam konteks surat Yasin yang biasa kita bahas, orang-orang yang kayak gini kan tertipu, ghafilun, orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan lupa sebenarnya. Ada alam bawah sadar yang mengendalikan diri dia. Dia nggak kuasa mengendalikan dirinya, tapi alam bawah sadar itu entah luka batin, entah kekecewaan, entah itu kekhawatiran dan sebagainya itu mengendalikan diri dia.
Maka orang-orang yang seperti itu, dia dikendalikan oleh program-program kecerdasan palsu di dalam dirinya. Itu dari konteks kehidupan kita. Apalagi misalkan kecanggihan teknologi sekarang nih, Mbak Novi, Amerika dan Cina itu lagi bersaing itu yang namanya bikin robot yang namanya humanoid. Robot humanoid itu robot yang bisa mempunyai perilaku seperti human, seperti manusia. Bisa jalan, terus kemudian bisa melayani manusia, terus kemudian bisa melakukan tugas-tugas keseharian manusia. Nah, itu nanti yang bakalan laku karena orang bakalan mager dengan banyak fasilitas yang dia punyai kan. Akhirnya manusia itu dikendalikan oleh artificial intelligence berupa robot-robot humanoid yang akan menemani kehidupan manusia. Apalagi yang tadi disebutkan Mbak Novi, kecanggihan kesehatan misalkan sains di bidang kesehatan, nanomedicine dan sebagainya, itu nanti manusia makin lupa bahwa dalam dirinya itu ada yang selalu sehat, selalu hadir dan selalu hidup, yang jika dia tidak menghubungkan dengan diri sejatinya itu, dia makin hidupnya makin sakit. Tapi sakitnya tentu bukan hanya sakit fisik ya, tapi sakit mental, bahkan bisa sakit yang sifatnya spiritual ya. Itu sedikit tentang artificial intelligence yang tadi Mbak Novi tanyakan ya. Nah, kita masuk ke dalam di mana sih atau kapan sih munculnya yang namanya artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu memang awalnya itu dibahas oleh seorang matematikawan Inggris yang namanya Alan Turing. Alan Turing itu kemudian bikin sebuah Turing test, ya tes Turing itu yang ingin menguji apakah mesin itu bisa meniru kecerdasan manusia apa enggak. Karena mesin itu kan kemudian bisa disimulasikan. Nah, dengan percobaan tes dari Alan Turing itu, dia bikin buku yang namanya Computing Machinery and Intelligence tahun 1950. Nah, inilah awal fondasi AI atau AI, Artificial Intelligence itu, kemudian benar-benar tonggaknya itu ditancapkan. Mesin bukan lagi menjadi mesin biasa yang membantu pekerjaan manusia, tapi mesin itu mampu berpikir. Kemudian dilanjutkan oleh yang namanya John McCarthy, disebut sebagai bapak kecerdasan buatan ini, 1956 itu, dia menciptakan istilah AI, Artificial Intelligence untuk pertama kalinya. Kemudian ya, istilah AI ini berkembang karena ternyata manusia bisa menciptakan sebuah program yang mana program ini bisa membantu berpikir manusia, bisa memecahkan masalah-masalah manusia yang kadang-kadang manusia nggak kepikir cara penyelesaiannya seperti apa. Dan hingga kemudian dikembangkan sampai sekarang, Mbak Novi. Nah, di AI ini itu cikal bakalnya memang dulu abad pertengahan itu sudah ada ketika filsuf ya, seorang filsuf Francis Bacon itu yang hidup di 1561 sampai 1626 itu, dia itu menggagas yang namanya knowledge is power. Manusia bisa disebut manusia disebut mempunyai kekuatan kalau manusia itu menggunakan knowledge, menggunakan pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu satu-satunya senjata atau satu-satunya kekuatan yang bisa mengunggulkan manusia dibanding manusia yang lain dan dibanding makhluk yang lain. Tadi Mbak Novi sudah katakan bahwa perbedaan manusia dengan makhluk yang lain itu kan ada dalam yang namanya kecerdasan akalnya kan. Nah, Francis Bacon juga mengatakan seperti itu. Knowledge is power. Siapapun yang menguasai pengetahuan, dia itu menjadi super power, bisa menguasai yang lain. Nah, tetapi Mbak Novi, era sekarang itu lebih berkembang lagi. Knowledge dianggap sudah nggak power lagi, tapi berkembang menjadi data is power katanya.
Ya. siapapun yang menguasai data gitu kan, siapapun yang menguasai data dari berbagai hal itu, dialah yang berkuasa, dialah yang punya power. Hmm. Makanya kita nggak heran misalkan kayak Google, Facebook, terus kemudian TikTok dan sebagainya. Mereka itu bisnis apa? Bisnisnya nggak kelihatan. Google itu jualan apa sih? Kita Hmm. lihat YouTube juga gratis, kita bisa tonton. Terus kemudian kita searching apapun di Google juga gratis, nggak pernah bayar. Tapi ternyata di balik itu semua, yang mereka lakukan adalah mengumpulkan data-data dari apapun percakapan kita, apapun yang kita ketikkan di laptop maupun di gawai kita, di gadget kita, dan semua itu data secara tidak kita sadari itu menjadi milik apa namanya industri besar seperti Google, Facebook, Instagram dan yang lain-lain itu, dan data itu diperjualbelikan. Tapi diperjualbelikan bukan dalam arti sesuatu yang kelihatan konkret ya, enggak. Kalau kita masih ingat Mbak Novi, ada film yang namanya apa? Sosial Dilema. Kalau kita melihat Ya. film Sosial Dilema itu kan sebenarnya perhatian kita terkait HP kita, screen time kita, itu dibaca ternyata. Dibaca Hmm. oleh software program mereka di mana kita kecenderungannya itu nyari apa sih? Misalkan di Shopee cenderungannya nyari apa sih? Di Instagram yang kita lihat apa aja sih? Terus misalkan di Facebook, di YouTube yang kita tonton apa aja sih? Misalnya kayak gitu. Nah ternyata semua itu menjadi data mereka yang nanti dijual pada produk-produk yang mengiklankan produknya gitu loh. Oke. Jadi dijual pada orang-orang yang punya kepentingan. Contohnya misalkan ya, ketika waktu pilpres gitu ya, Hmm. produk-produk itu dijual, data-data itu dijual. Mana pendukung si A, misalkan sudah terkotak-kotakan, sudah bisa dipastikan. Nah, Hmm. data itu ternyata orang yang menguasai data seluas-luasnya, makanya disebut sebagai big data kan. Google itu punya big data, data center dan sebagainya. Ternyata bisnis itu lebih cuan atau lebih powerful daripada produk-produk yang lain. Kayak kita jualan kelas, mungkin berapa sih cuannya, tapi mereka yang mempunyai teknologi yang luar biasa dengan artificial intelligence-nya itu menguasai lintas negara dan lintas siapapun kan. Hmm. Keren sekali. Makanya kemudian si artificial intelligence ini dengan perkembangannya itu diterapkan dalam semua produk mereka secara otomatis. Dan itu ternyata itu perang di era zaman modern ini itu adalah perang data. Misalnya ya perang antara Israel sama Iran kemarin. Sebenarnya bisa diukur karena data secara statistik misalkan data kekuatan Iran di mana, data kekuatan Israel di mana, apa yang mereka punya dan semuanya sudah terpetakan lewat data. Makanya sudah bisa diprediksi yang menang siapa. Kecuali memang orang kayak Baduy ya Mbak Novi yang nggak punya akses terkait internet, nggak punya akses terkait gadget dan sebagainya, maka susah nyari data itu kecuali kita datang ke sana secara manual gitu. Jadi nggak ada Itulah privacy lagi ya, Mas Hasan ya, di era betul. yang sudah terbuka, di era digital ini gitu. Bahkan kalau kita lihat film Social Dilemma itu, kita itu adalah data, kita itu adalah produk itu sendiri ya. Jadi Iya, dengan data kita itu akhirnya kita seolah-olah dibentuk gitu kan, dibentuk dan diarahkan dengan kecenderungan apa behavior kita saat kita entah itu mengklik sebuah situs apa atau misalnya kesukaan kita itu beli apa di e-commerce misalnya, itu semua tuh ternyata jadi data dan itu bisa dipakai gitu kan untuk iya, memprogram diri kita gitu ya Mas Hasan ya. betul. Iya. Semua diri kita sebenarnya sudah telanjang dalam arti ini ya. Kita sudah nggak punya privasi ya Mbak Novi. Dan dari Hmm. situlah sebenarnya manusia itu sudah menjadi manusia yang artificial, yang tadi saya katakan.
sudah nggak punya kemerdekaan lagi. Karena apa? Kita itu diarahkan kok. Bahkan taste kita, kenapa kita cenderung beli baju yang ke arah Uniqlo, Uniqloan? Karena mungkin kita sering disodorkan macam itu. Kenapa kalau kita mau beli tas, kok kayaknya pengennya Louis Vuitton dan sebagainya? Karena itu semua menjadi apa ya, iklan yang tiap hari kita tonton dan secara tidak sadar kita itu diarahkan ke situ dan alam bawah sadar kita itu dibentuk. Maka di era artificial intelligence ini sebenarnya manusia sudah nggak punya kebebasan. Manusia sudah benar-benar menjadi budak dalam arti yang tidak sesungguhnya ya. Tapi budak-budak yang namanya budak teknologi, budak korporasi dan sebagainya. Karena benar-benar kok kita diarahkan. Contohnya ya, kenapa kita bisa ya berjam-jam, berjam-jam scroll Instagram, scroll TikTok. Berarti TikTok kan tahu selera kita, Instagram kan tahu selera kita. Iya kan, kalau kita menolak kan kita nggak punya selera nonton ini dan sebagainya, pasti kita tinggalkan. Tapi nyatanya enggak loh. Banyak sekarang Gen Z penelitian itu screen time-nya itu hampir dari separuh kehidupannya. Misalkan 12, iya 12 jam yang dia jalan itu setengahnya itu jalan-jalan bisa loh. Screen time-nya itu di HP loh. Dan itu sangat menyedihkan. Artinya apa? Separuh kehidupan kita, waktu, tenaga, pikiran kita curahkan dan dikendalikan oleh yang namanya teknologi, oleh yang namanya artificial intelligence. Maka yang tadi saya katakan, data is power. Karena mereka bisa merebut perhatian kita, karena mereka mengendalikan perhatian kita, karena mereka mengendalikan selera diri kita, karena mereka mengendalikan apapun lah sebenarnya dalam diri kita. Nah ini sangat luar biasa. Dan sedihnya Mbak Novi, saya kemarin lihat berita itu dalam rangka negosiasi ini Pak Prabowo dengan Donald Trump itu kan untuk menurunkan tarif ekspor dari Indonesia ke Amerika yang awalnya 32%, Prabowo kan mintanya diturunkan kan. Memang turun jadi 19%. Jadi tarif itu turun 19%. Tapi bergening si Donald Trump itu minta bahwa data, misalkan data center di Indonesia itu pengelolaan datanya itu oleh Amerika. Ini sangat menyedihkan. Artinya apa? Kalau orang paham tentang permainan artificial intelligence, begitu data orang-orang Indonesia, entah itu data digitalnya, entah itu data apapun lah yang itu sudah dikendalikan oleh satu negara, sudah selesai sebenarnya. Manusia Indonesia itu sudah selesai. Karena apapun yang dipunyai dan apapun yang kecenderungan orang Indonesia itu sudah bisa dikontrol oleh data itu. Nah inilah yang namanya bisnis big data itu. Nah itu nanti ini big data ini yang mendasari artificial intelligence. Sangat luar biasa kan kalau kita melihat efeknya kan. Jadi tiap hari kita dikendalikan oleh artificial intelligence itu sendiri. Nah, teman-teman, Mbak Novi ada pertanyaan lagi nggak? Atau teman-teman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tulis di kolom komentar ya. Saya mau menanyakan tadi ya, Mas Hasan ya. Ketika kita itu secara kecerdasan sebagai manusia itu sudah bisa ditiru dengan AI gitu kan, dengan data-data yang sudah dikasih ke kecerdasan buatan itu tuh kan dia bisa membaca, dia bisa memutuskan kayak gitu kan, bahkan dia juga bisa mengarahkan kehidupan kita. Nah, bagaimana sih kita itu bisa supaya kita itu punya kesadaran diri, maksudnya kesadaran diri dalam arti kita itu tidak mudah untuk diarahkan, dibentuk, bahkan kita yang harusnya bisa mengendalikan si kecerdasan tiruan itu. Jadi bukan kita yang dikendalikan nih, tapi kita yang bisa mengendalikan dan mengatur gitu loh. Nggak mudah untuk diarahkan gitu loh.
Ustazan. Gimana? Oke, makasih Mbak Novi. Bagaimana caranya kita tidak diarahkan gitu ya? Sebenarnya kalau jawaban sederhana, hiduplah dengan sadar. Hidup dengan sadar artinya apa? Sadar bahwa ada program-program, entah itu melalui gadget-gadget kita, entah melalui masyarakat kita, entah melalui doktrin-doktrin yang kita tidak periksa kebenarannya, itu kita terima begitu saja. Kalau kita menjalani kehidupan tidak dengan sesadar-sadarnya, memeriksa apapun yang masuk ke dalam telinga kita, apa yang masuk ke mata kita, kita terima begitu saja, maka kehidupan manusia itu mudah dikendalikan. Karena nggak ada filter di situ, nggak ada kemudian mengoreksi, nggak ada yang namanya kurasi di situ. Nah itu bahaya. Padahal ini ininya ya apa namanya kontradiksinya. Padahal artificial intelligence itu meniru cara berpikirnya manusia. Ini saya sedikit jelaskan ya, cara kerjaan artificial intelligence itu seperti apa sih? Ya. Cara kerja artificial intelligence itu benar-benar plek meniru cara berpikir manusia, tapi dalam konteks mesin. Ada 4 yang memang dasar artificial intelligence itu dibuat. Yang pertama, ini kalau kita belajar logika sama filsafat, Mbak Novi, ini sangat make sense sekali kenapa disebut sebagai artificial intelligence ya. Dasar dari artificial intelligence itu adalah searching. Searching itu maknanya kan pencarian. Karena semua yang terkait sama artificial intelligence itu basisnya adalah data, maka akan searching data-data yang relate, yang berhubungan dengan apa yang dicari, kita cari. Misalkan kita mencari di sini Britney Spears, dia akan secara data mencari, mesin itu akan ada algoritma untuk mencari data-data terkait Britney Spears gitu kan, terkait sama apa namanya riwayat hidupnya, terkait gambar-gambarnya, dan terkait apapun yang terkait sama Britney Spears itu. Algoritma ya, jadinya. Iya, ya, artinya jadi algoritma. Nah, ini sebenarnya itu niru cara kita berpikir loh, Mbak Novi. Dalam ilmu logika itu kan, ketika kita ditanya, walaupun kita belum punya datanya, ketika kita ditanya, kamu tahu nggak sih Novia Num'atul Arus itu, pikiran kan kita searching nih, ada data nggak di pikiran kita yang terkait nama itu. Kalau Novia, aku pernah dengar kata-kata Novia Kolopaking, tapi kok bukan Novia Num'atul Arus ya. Terus kemudian pikiran kita searching lagi. Nah, itu kan sebenarnya searching data terkait apa yang pernah kita serap, pernah kita dengar, pernah kita alami kan sebenarnya. Maka dalam ilmu logika ini sangat menarik. Ilmu logika mengatakan bahwa al-ilmu itu hudurus suratus syai' indal akli. Jadi hadirnya gambaran sesuatu. Gambaran ini kan bisa berupa sound, berupa image, atau berupa apapun lah. Sesuatu itu indal akli, hadir di akal kita. Jadi proses artificial intelligence itu pertama adalah searching tentang data. Iya, di pikiran kita kalau nggak ada data tentang Novia Num'atul Arus ya berarti kan nggak ada. Kayak kita pernah, iya, kayak kita pernah searching misalkan di Google, kalau datanya nggak ada itu not found kan gitu kan, tidak ditemukan. Nah itu di ilmu logika itu ditiru cara berpikir kita oleh artificial intelligence. Maka ketika kita menemukan data tersebut, baru proses yang kedua ada namanya, yang pertama tadi apa? Searching. Yang kedua namanya searching data. Yang kedua namanya reasoning. Reasoning itu adalah penalaran. Jadi kalau kita sudah menemukan data yang kita cari, baru kemudian ada yang namanya proses penalaran. Nah ini juga sama dengan logika manusia. Kalau kita sudah mencari sesuatu ketemu, baru kemudian ada yang namanya proses koordinasi mental. Benar nggak, Mbak Novi?
Ya. Jadi penalaran proses reasoning atau proses logika di dalam ilmu logika itu kan koordinasi mental tentang tasawur data, tentang image-image data itu, kemudian kita ada yang namanya proses judgment, ada proses namanya tasdik. Kalau ilmu logika Islam disebut tasawur sama tasdik. Maka dari tasawur yang kemudian kita tasdikkan, kita judgment itu, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sebenarnya kan sama kan cara penalarannya, sama dengan cara berpikir manusia. Maka di proses reasoningnya AI atau artificial intelligence itu, dia pakai prinsip-prinsip, Mbak Novi. Dan teman-teman yang ada di sini, kalau kita tahu prosesnya itu, sebenarnya manusia tiap hari melakukan itu. Nah, makanya ada prinsip-prinsip ngambil kesimpulan yang sifatnya deduktif, ngambil kesimpulan yang namanya induktif, ngambil kesimpulan yang namanya abduktif. Dan semua itu dilakukan untuk membuat sebuah keputusan. Dan keputusan itu akhirnya didefinisikan kan. Nah, itulah yang dilakukan oleh AI. Makanya kenapa disebut artificial intelligence kan karena meniru intelijensi manusia. Tapi tiruan. Baru proses yang ketiga, kalau tadi pertama adalah searching data, kedua reasoning, yang ketiga adalah planning. Planning itu maksudnya apa? Perencanaan aksi. Kalau dia sudah dapat datanya, kemudian sudah ada namanya reasoning, penalarannya, kemudian AI, mesin ini akan melakukan yang namanya perencanaan aksi. Setelah aku temukan, setelah aku nalar, ambil kesimpulan, so actionnya apa? Itu namanya planning. Nah, si AI nanti akan merancang tindakan-tindakan yang sesuai dengan kesimpulan. Makanya planning itu adalah perencanaan aksinya apa nih? Kalau contohnya misalkan kita nih, contoh aja, ini iya AI ini misalkan, aku pengen jalan ke BSD, pakai yang namanya Google Map. Google Map itu kan sudah ada AI di dalamnya kan penalarannya. Ya. Aku ketik aja misalkan BSD, misalkan BSD-nya mana. Tiba-tiba mesin ini kan jalan kan, ngasih peta BSD. Nah, kalau sudah ditemukan peta BSD, kemudian ada reasoning. Reasoning itu dia berpikir bagaimana caranya titik ini sampai pada titik, iya, titik tujuan. Itu namanya reasoning kan. Begitu kita okein, oke start. Kemudian itu kan jalan. Ada planning lewat jalan ini, lewat jalan itu, lewat jalan itu. Kalau ada macet pun dikasih tahu dia. Nah, itu namanya planning. Jadi penalarannya persis Jadi manusia. alternatif lain ya. Betul. Bisa merekomendasikan, memberikan alternatif gitu loh. Yes, betul. Dan langkah yang keempat, tadi kan ada 4 langkah kan, searching data, reasoning, planning. Yang keempat adalah learning. Dia itu bisa belajar dengan cerdas. Kalau nanti di jalan, misalkan kalau tadi Google Map, ternyata jalannya salah, tiba-tiba mesin ini bisa ngambil sebuah pelajaran. Makanya disebut mesin learning. Mesin yang punya kemampuan belajar otomatis. Kalau di situ ada error, nanti mesin ini juga akhirnya belajar ada errornya itu memperbaiki. Nah, kalau ada sukses itu jadi pola algoritma. Makanya disebut AI itu disebut sebagai mesin learning karena apa? Dia itu belajar semakin cerdas, makin di-upgrade. Datanya makin banyak, makin upgrade data, makin upgrade pembelajaran learningnya itu. Kalau ada misalkan hal-hal yang tidak sesuai error itu kan dia cari lagi. Makanya mesin ini disebut mesin yang semakin canggih karena sebenarnya sadar atau enggak kita ngasih sumbangsih untuk membuat kecerdasan itu makin di-upgrade, Mbak Novi. Ya. Kan kalau di Google Map kan ada, oh ternyata kita kan kasih review kan, jalan ini begini, terus ini.
Nah, itu kan secara Dan tidak sadar kita sukarela nginput kecerdasan buat dia itu makin improve kan? hmm, ya, betul. Itu itu baru satu contoh, Mbak Novi. Di berbagai platform sekarang mengembangkan namanya machine learning itu. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari error, kemudian diperbaiki, error diperbaiki lagi, makin canggih, makin canggih, makin canggih. Dan nanti manusia prediksinya ya Oke. semakin kalah Hmm, dari artificial intelligence. Makanya ya banyak sekali ramalan-ramalan, walaupun sekarang sudah mulai terjadi. AI ketika sudah mulai dijalankan dan kecerdasannya mulai bertambah itu akan menciptakan proses disrupsi yang besar-besaran. Proses kekacauan yang besar-besaran ya kan. Makanya hmm, jangan heran nanti kasir sudah nggak dipakai lagi, pekerjaan yang sifatnya penerjemah bahasa udah ada Google Map makin canggih, Google Map, Google Translate makin canggih. Sekarang hmm. sudah ada yang namanya apa itu ChatGPT, udah Ya, itu nggak kepake itu orang-orang yang kerjaannya itu translate bahasa gitu, udah nggak kepake. Bahkan sekarang hmm. yang ada yang namanya mobil yang otonom, udah nggak perlu sopir Jarak taksi. dunia ya. Ya. Iya, sudah karena apa? Mesin itu sudah di-challenge ya, sudah makin di-upgrade, makin pintar. Jadi dia bisa dengan sensor yang dipunyai itu bisa membedakan Oke. kayak gini. Jadi makin disruptif nanti. Bahkan Nah, mungkin ya mungkin nanti nggak perlu ada tukang masak lagi di rumah kita. Mesin yang ngerjain Mbak Novi, humanoid robot itu. Tapi bedanya mesin sama manusia adalah mesin nggak bisa mencicipi makanan itu sudah pas apa belum. Itu aja kali ya. mungkin nanti juga nggak tahu ini cuma hipotesa aja ya. Atau mesin itu nanti bisa di-upgrade mulai bisa merasakan, bisa seolah-olah seperti manusia gitu. Kalau ini kan yang meniru manusia itu kan kecerdasan kognitifnya gitu ya, kecerdasan Ya, rasionalitasnya kayak gitu kan, bagaimana dia proses berpikir yang logis seperti itu tuh bisa digantikan dengan AI gitu. AI bisa lebih canggih dan lebih upgrade kalau kita nggak mau upgrade juga gitu kan. Apakah ini yang atau pembahasan malam hari ini gitu. Lalu apa yang tersisa dari manusia ketika kecerdasan kognitifnya, rasionalitasnya sudah mulai bisa digantikan sama AI? Apakah ada kecerdasan-kecerdasan lain dalam diri manusia yang kemungkinan tidak bisa di, ditiru oleh apa duplikasi gitu namanya ya. mesin? Nggak bisa ditiru sama mesin gitu. Apakah ada kecerdasan lain selain intelligence dalam arti kognitif manusia gitu ya? Ya, ya, ya itu permasalahan kita Mbak Novi. Jadi karena kita sering mendefinisikan manusia itu hayawanun natik, manusia yang mempunyai pikiran gitu kan. Nah, bagaimana sekarang ketika pikiran kita itu bisa diduplikasi oleh mesin dan bahkan Hmm. lebih canggih secara kapasitasnya dari pikiran kita sendiri, mesin itu lebih canggih karena manusia kadang-kadang ada ngambeknya, ada rewelnya, mesin nggak ada ngambeknya kan? Kan Atau akhirnya kadang-kadang kita kalau misalnya ini bahasan nggak mau baca gitu ya, literasinya rendah gitu. Bagaimana data-data yang masuk ke dalam dalam apa pikiran kita atau akal kita itu kan jadi terbatas gitu ya. Sedangkan kalau AI dia semakin update, semakin update, semakin update. iya, Kalau kita nggak mau baca, nggak mau iya, berpikir kritis gitu kan, itu kan jadi iya, gampang betul. digantikan Masa gitu ya. masalahnya itu EA nggak punya males kan, Mbak Novi? Iya, Dia nah, selalu gimana upgrade tuh? terus, ya. Iya, kayak kayak di perusahaan kan, karyawan-karyawan kadang kan ada yang demo. Emang mesin bisa demo? Emang mesin bisa naik, minta naik upahnya kan enggak? Makanya nanti di era disrupsi besar-besaran itu,
banyak sekali PHK. Karena apa? Lebih baik pakai mesin. Nggak harus kemudian menaikkan gaji. Nggak harus kemudian mereka mendapatkan demo dari para karyawannya. Nggak harus kemudian melihat karyawannya itu kerjanya itu ogah-ogahan. Mesin selalu efektif kerjanya, bahkan selalu bisa ditingkatkan, di-upgrade kan. Nah, makanya pertanyaannya jadi relevan. Apa yang masih tersisa sih dalam diri manusia kalau kecerdasannya itu sudah bisa tergantikan oleh mesin, bahkan melebihi kecerdasan manusia secara kognitif ya. Nah, disinilah sebenarnya kita bisa ngambil pelajaran dari para orang-orang yang sudah tercerahkan, Pak Novi. Kalau kita mendefinisikan manusia hanya hayawanun natik untuk zaman sekarang ini, itu sudah nggak relevan. Kira-kira nggak relevan. Karena manusia yang berpikir, definisi-definisi yang dulu kan selalu didefinisikan bedanya manusia dengan makhluk lain, binatang dan yang lain-lain itu apa? Karena manusia punya kecerdasan berpikir. Hayawanun natik kan. Nah, bagi zaman sekarang itu nggak relevan lagi. Yang relevan adalah ketika kita melihat ternyata manusia itu bukan hanya aspek berpikir aja. Ada hal-hal lain di dalam diri manusia yang sama pentingnya dengan berpikir, yaitu ketika manusia menggunakan kecerdasan hatinya. Hati itu kan bukan sesuatu yang sifatnya kognitif kan. Dia lebih pada aspek rasa. Dia lebih pada aspek intuitif. Aspek yang sifatnya empati, misalkan emosional dan sebagainya. Dan itu nggak ada di mesin. Mesin nggak ada yang namanya mesin marah itu. Nggak ada yang namanya mesin itu bahagia. Nggak ada yang namanya mesin itu tenggang rasa, saling mengasihi dengan yang lain. Nggak ada. Walaupun Mbak Novi, itu disadari kok oleh pembuat si artificial intelligence, nggak mungkin itu masuk ke arah situ gitu loh. Tapi mereka mencoba, kan di beberapa film kan ada itu namanya. Pernah lihat nggak film Ex Machina gitu loh? Itu ada itu namanya. Perempuan robot yang di situ kayak ditanamkan artificial intelligence yang bisa ngerasa sedih. Oh, yang itu ya? Ini. Iya, merasa menjadi manusia istrinya gitu loh. Iya, bisa merasa menjadi manusia ya. Pada akhirnya nggak bisa. Atau belum bisa tepatnya ya, nggak tahu. Tapi untuk saat ini yang belum bisa digantikan dari diri manusia itu adalah segala sesuatu yang selain kognitif, aspek kognitif itu belum bisa diwadahi oleh artificial intelligence. Makanya ketika manusia masih menggunakan hatinya, manusia yang masih menggunakan perasaannya, manusia yang masih menggunakan cinta kasihnya, kualitas-kualitas Tuhan, Rahman, Rahim, Ghafur, pemaaf dan sebagainya, itulah yang masih survive di era artificial intelligence. Karena nggak ada sesuatu yang kemudian tersisa, karena bisa digantikan oleh mesin. Kerjaan-kerjaan yang sifatnya keseharian bisa digantikan mesin. Bahkan kalau pernah dengar ini Mbak Novi berita, kalau nggak salah di Perancis atau di mana itu, jadi khutbahnya si pendeta itu bisa digantikan dengan artificial intelligence. Jadi jemaat gereja itu datang mendengerin yang namanya artificial intelligence ngasih khotbah gitu kan. Nah ini juga posisi Ustadz bahaya nih Mbak Novi. Bisa digantikan ya nanti ya. Iya bisa digantikan oleh AI ini, bahaya ini. Makanya manusia yang punya hati, manusia yang masih mempertahankan jiwa dan kualitas ketuhanannya itulah yang sampai kapanpun kalau menurut aku belum bisa digantikan oleh mesin. Makanya dalam sebuah ayat di surat Ar-Rum yang Mbak Novi tadi katakan, gimana kaitannya dengan fitrah? Itu kan dikatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa.
tegakkanlah wajahmu lurus, Hanifa, dengan benar-benar lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi hadapkan wajahmu lurus pada sebuah ikatan agama yang mana fitrahnya Allah itu allati fataran nasa 'alaiha, difitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Enggak mungkin fitrah ketuhanan itu bisa digantikan. Dzalikat dinul qayyim. Itulah hubungan atau itulah agama yang benar-benar qayyum. Agama yang lurus, agama yang tegak, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi banyak sekali manusia yang tidak tahu tentang itu. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang kemudian masih, jadi hubungan itu berupa apa? Fitrah. Fitrah itu apa? Kualitas Tuhan itu cetak dalam hati manusia. Tapi ketika manusia justru tidak memperhatikan fitrahnya, dia lebih berpaling dari fitrah itu dan lebih mengikuti program-program atau artificial intelligence dari luar yang mengendalikan dirinya, inilah yang sebenarnya mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau manusia tidak mendengarkan fitrah dirinya, mendengarkan kualitas, maka dia akan teralienasi dari dirinya sendiri. Ya. Jadi hubungan personal atau hubungan ini ya ruhani dan ilahi itu yang masih bisa membantu menolong kita untuk kita bisa menjadi manusia gitu ya Mas Hasan ya, yang Betul. kemungkinan sangat-sangat kecil bahkan mungkin tidak bisa ditiru oleh mesin apapun gitu kan, karena itu yang apa namanya yang menjadi keistimewaan manusia gitu. Iya, makanya definisi manusia harus kita ubah. Jadi bukan hayawanun natik lagi, tapi manusia yang berkesadaran, memang sudah diprogram kesadaran Tuhan itu ada di dalam dirinya, dan kesadaran Tuhan itu harus dikeluarkan menjadi sisi-sisi yang menjadikan spesial manusia. Misalkan kita punya sifat kualitas Ar-Rahman, itu kan sebenarnya sudah ditanam, sudah diprogram diri kita itu dengan program ketuhanan kan, iya kan? Ya. Divine algorithm gitu kan, kalau kita bisa nyebut. Ada algoritma Tuhan, pola-pola ketuhanan yang sebenarnya, makanya saya nyebut fitrah biasanya itu dengan kata-kata pola Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Nah, kalau pola-pola ketuhanan atau intelijensi Tuhan yang sudah ditanamkan dalam diri kita itu kita bisa sebarkan, kita kemudian menjadi sesuatu yang skillful di situ. Kita menjadi sesuatu yang benar-benar terejawantah pola ketuhanan atau algoritma Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi manusia yang sejati, manusia yang seutuhnya. Oke. Berarti harusnya proses pendidikan manusia hari ini itu juga perlu penyesuaian lagi gitu ya Mas Hasan ya, untuk tidak hanya menitik beratkan pada intelijensi yang sifatnya tadi kognitif atau rasional atau logis gitu, yang sebenarnya itu masih bisa loh ditiru dengan mesin gitu kan, bisa disimulasikan oleh mesin kayak gitu. Tapi ada kecerdasan atau intelijensi manusia yang tadi yang apa namanya, kalau bahasanya Mas Hasan tadi yang ilahi gitu ya, intelijensi Tuhan yang ada dalam diri manusia itu yang harusnya kita juga kasih perhatian bagaimana pendidikan kita berorientasi dan memberikan perhatian kepada intelijensi ilahiyah yang ada dalam diri manusia itu, supaya itu semakin teraktual gitu ya. Betul. Makanya kita harus mengeluarkan sisi divine itu, Pak Novi. Dan saya bahagia ketika Madrasah Satuna juga bikin program tentang mindful ibadah misalnya, atau mindful fasting, atau mindful apa lagi Mbak Novi?
ada mindful thinking dan sebagainya. Itu artinya apa? Sisi-sisi fitrah, pola-pola ketuhanan itu teraktualkan dalam kehidupan kita. Nggak boleh kita juga menafikan rational thinking misalnya, yang sekarang walaupun sudah kecerdasan buatan itu sudah mengambil alih, tapi tetap itu juga kita bagian dari fitrah ketuhanan kita kan. Allah selalu menyebut kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu semua kan jadi ya. itu keunggulan manusia kok, tapi manusia nggak hanya itu gitu loh. Ada sisi-sisi lain misalnya. Ada kecerdasan ruhani gitu. Ada kecerdasan hati, ada kecerdasan tubuh bahkan yang sebenarnya tidak bisa dikuasai oleh artificial intelligence. Jadi manusia tetap harus jadi khalifahnya, bukan mesin yang kemudian mengendalikan diri kita. Mesin yang memimpin diri kita jangan. Makanya ini perlu kita melakukan proses reflektif, Bu Novi. Jadi kalau teman-teman Gen Z, kita semualah ya, kalau hidup kita dikendalikan oleh gadget kita, itu udah mulai hati-hati, berarti kita, kemanusiaan kita udah mulai hilang itu. Iya. Jadi harus mengaktifkan dimensi-dimensi kemanusiaan kita yang lain ya, yaitu tadi intelijensi hati atau intelijensi Tuhan gitu ya Mas Hasan ya. Luar biasa sekali diskusi malam hari ini Mas Hasan. Terakhir Mbak Novi, jadi kalau teman-teman punya perhatian tentang bagaimana manusia kita itu tetap masih hidup, tidak dikendalikan oleh mesin, tidak dikendalikan oleh artificial intelligence. Jadi teman-teman bisa urun rembuk mungkin. Jadi Madrasah Satuna itu punya program bagaimana tetap mempertahankan fitrah kita sebagai manusia. Mungkin teman-teman bisa urun rembuk atau ayo bikin diskusi bareng, ayo bikin kelas bareng tentang bagaimana sih fitrah itu bisa muncul. Mungkin Mbak Novi bisa belajar juga dengan teman-teman yang lain dengan adanya ide tentang fitrah itu. Itu sih ya, itu lebih keren. Ya, karena itu juga jadi salah satu concern gitu ya, kenapa Madrasah Tuna itu hadir gitu kan, karena ketika yang apa ya, kemanusiaan kita gitu loh, yang dimana sisi kita sebagai manusia itu sudah mulai bisa digantikan dengan mesin gitu kan ya. Mungkin waktu revolusi industri itu kan mesinnya mekanistik gitu kan. Tapi sekarang mesin itu bisa dikasih intelijensi, diduplikasi intelijensi manusia yang sifatnya kognitif itu. Nah, makanya itu yang menjadi pertanyaan reflektif gitu. Gimana sih apa? Maksudnya sisi kita yang mana yang harus kita kasih perhatian gitu loh, supaya kita itu bisa masih menjadi manusia gitu, yang tidak bisa tergantikan. Nah itu tadi Mas Hasan bisa apa namanya menjelaskan dengan sangat apik gitu, bagaimana kita masih punya itu kok intelijensi Tuhan, intelijensi ruhani gitu ya, atau fitrah, yang itu kita bisa bareng-bareng untuk apa namanya urun rembuk, diskusi, atau kita bisa berkolaborasi gitu kan, untuk supaya fitrah kemanusiaan kita itu tidak bisa ditiru atau digantikan gitu dengan mesin gitu ya Mas Hasan ya. Ya, terima kasih sekali Mas Hasan, luar biasa. Terima kasih Sama-sama Mbak Novi. teman-teman sudah hadir, Mbak Kim, ada siapa ini? Lights and Ocean, Kak Cika, Mbak Devi, Mbak Ana, dan ada Lesa Zio Homeschool. Terima kasih sekali sudah join, sudah bergabung, sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di DM di Instagram Madrasah Tuna. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hasan teman-teman yang atas hadir. renungannya malam ini. Kita juga jadi sadar ya bahwa kita ternyata tidak hanya tadi punya intelijensi yang sifatnya kognitif, tapi juga ada intelijensi lain yang masih menjadikan kita menjadi manusia. Terima kasih.
Dan mari kita tutup, dan jangan lupa teman-teman kalau ada ingin tahu lebih banyak tentang kelas, komunitas, dan program-program dari Madrasah Tuna yang kita selenggarakan, silakan follow dan ikuti informasinya di Instagram Madrasah Tuna. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi IG Live berikutnya. Terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Amin wabarakatuh. teman-teman.